Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dedek monitor suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Jelas, Dengar Ustaz. jelas. Baik, Kedengaran, Habib. Kang Iman posisi. Kang Iman belum bergabung. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan 5.30, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara kajian tafsir online yang diselenggarakan oleh Pemuda Semanggi Wanjus. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-9. Kemudian kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersemangat untuk menggali dan mempelajari apa yang terkandung dalam Al-Qur'an sekaligus bisa diberikan oleh Allah untuk memberikan pengamalan terhadap apa yang sudah kita pelajari. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kehadiran beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kita, keluarga kita, dan terutama kepada umat Islam di Wanjis yang sama-sama kita cintai. Alhamdulillah, walikulli niyatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan alhamdulillah guru kita sudah berada di ruang Zoom ya Bapak Ibu. Namun sebelum beliau menyampaikan materi, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kang Dede dan cari tilawah oleh Mbak Tata. Kepada Kang Dede, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tilawah surat Al-Anfal ayat 9 sampai dengan 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan tidaklah Allah menjadikannya
melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu teguh pendirian. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jaji kepada Mbak Tata yang sudah membacakan tilawah sekaligus membacakan artinya. Mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada yang membaca sekaligus kita yang menyimak. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Yarismono, dan pada pagi hari ini dengan tema kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, tafsir surat Al-Anfal. Kepada Ustadz, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas Ustaz. Ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan khairas sadat. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumin hadza ila yaumil qiyamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua bukan hanya kenikmatan ataupun hidayah ya. Ditunjukkan oleh Allah untuk hadir di dalam kajian ilmu. Karena wa may yuridillahu bi khairan yuwaffiqhu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, niscaya Allah akan senantiasa menjadikan orang tersebut sesuai amalnya dengan amal-amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan taufik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Salawat dan alamin. salam senantiasa kita curahkan kepada baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Ustaz Afif dan semua panitia yang hadir, dan ini masih 84 orang ya, nggak apa-apa, nanti mungkin sambil menunggu yang lain untuk bergabung bersama-sama. Nah memang selain daripada ilmu, ya ada satu yang kita pelajari dari satu kegiatan ini, yaitu al-istiqamah ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqamah, akan diturunkan kepada mereka malaikat-malaikat ya, seraya mengucapkan alla takhafu wa la tahzanu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mentadaburi, mengkaji kajian Quran surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan suatu surat yang mulia, semacam tata aturan yang diberikan oleh Allah ketika kaum muslimin mendapatkan surplus. Surplus itu artinya kelebihan ataupun mendapatkan keuntungan dari dakwah itu sendiri ya, atau dari ibadah yang dilakukan. Dan Al-Anfal itu sendiri pada dasarnya adalah daripada nafal, artinya sesuatu yang lebih ya, zaid. Dan secara istilah adalah yaitu harta rampasan ghanimah yang didapatkan setelah adanya peperangan. Nah, maka kata nafalun ini kita akan dapatkan di dalam Al-Quran
itu bermakna az-zaid atau ziyadah, tambahan. Jadi bukan hal yang utama sebenarnya di dalam pertarungan ya antara hak dan kebatilan, antara kebenaran dan kejahatan, tetapi dia hanyalah sebagai suatu ya hal yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang utama. Makanya yang kita akan lihat bagaimana kaum muslimin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ini loh, kita di dalam berjuang itu yang diutamakan bukanlah hasilnya ya, ataupun ma ba'dan najah, apa setelah kita sukses setelah perjuangan itu adalah suatu tambahan ya, melainkan yang diinginkan adalah apa yang proses yang kita lakukan itu apakah sesuai yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau sebaliknya. Nah, surat Al-Anfal ini adalah surat Madaniyah ya, surat yang diturunkan Allah setelah hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah dan setelah turun setelah surah Al-Baqarah. Ya, jadi surah Al-Baqarah berbicara tentang bagaimana mengatur negara, mengatur masyarakat, mengatur rakyat. Di dalam surah Al-Anfal ini adalah bagaimana mengatur kas negara, gitu, atau bagaimana kaum muslimin menghadapi yang namanya surplus di dalam Baitul Malnya ya. Jadi Baitul Mal itu sendiri dibentuk karena kaum muslimin memiliki harta yang dimiliki bersama, ya seluruh rakyat itu punya hak di situ. Maka dibentuklah Baitul Mal. Kalau kita sekarang ini mirip-mirip dengan kas negara, gitu ya. Jadi kas kaum muslimin yang didapatkan dari berbagai macam sumber. Dan setelah diturunkan Allah Subhanahu wa taala setelah surat Baqarah secara tertibnya, tetapi setelah surat Al-A'raf ya. Dan jumlahnya sebanyak 75 ayat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini setelah terjadinya perang Badar. Jadi kaum muslimin itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu perjuangan, satu pertarungan setelah perang Badar, setelah sekian lama bertahun-tahun ya, berbulan-bulan ditindas, dizalimi dan diambil hartanya. Nah, itu barulah setelah hijrahnya kota Madinah ada diizinkan. Nah, salah satu yang diizinkan itu adalah perang Badar ini. Kenapa adanya perang Badar? Dari ta'qibi 'alaiha, untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang penindas itu ya, yang senantiasa zalim kepada umat Islam. Jadi umat Islam ini kalau dia minoritas dia dizalimi, ya kalau dia mayoritas realitas sekarang ini ya, kalau di mayoritas itu dikendalikan. Jadi betul kata Nabi SAW itu kausa isail. Maka kita butuh yang disebut dengan politik Islam ya, menjadi bagaimana bersikap kepada pemimpin, bagaimana memilih pemimpin itu bagian dari Islam. Bagaimana mengatur negara, ya bagaimana kita menitipkan amanah pada orang-orang yang akan mengurus urusan kita. Nah, perang Badar ini adalah perang pertama di dalam Islam ya. Jadi ceritanya kaum muslimin waktu itu ingin mengambil hak mereka. Jadi ketika hijrahnya kaum muslimin dari kota Mekah ke Madinah itu, banyak harta kaum muslimin itu ditinggal. Hanya bawa badan sama yang sebagian yang bisa dibawa. Selebihnya rumah, ya kemudian hewan-hewan ternak dan lain-lainnya itu ditinggal saja begitu. Nah, itu banyak yang dirampas, diambil. Nah, kaum muslimin hanya mengambil yang hak mereka itu yang dirampas itu. Dari mana? Dari kafilah. Jadi kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini semacam investor
kalau kita sekarang itu yang menampung investasi ya. Jadi dititipkan oleh orang-orang Mekah itu, ini saya investasi sekian, kamu dagang deh. Nah, karena Abu Sufyan ini jago dalam dagangnya sehingga sukseslah. Pulang dari kota Syam, ya, Palestina dan sekitarnya pulang. Karena dia pulang pasti melewati Madinah. Nah, sebenarnya ada dua jalur, cuma jalur pertama ini agak susah gitu ya. Jalur yang kedua itu agak susah. Jalur pertama inilah yang melewati Badar ini ya. Jadi Badar ini satu sumur sebenarnya di sana yang dijadikan tempat singgah. Jadi ada beberapa sumur yang itu sangat bisa dimanfaatkan karena perjalanan jauh pasti butuh air dan seterusnya. Nah, sehingga kaum muslimin ingin mengambil bagian mereka dan rupanya diketahui oleh oleh Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan mengirimlah utusan kepada orang kafir Quraisy waktu itu untuk menyelamatkan harta dagang mereka ini yang dibawa oleh Abu Sufyan. Gitu. Kalau enggak ya dirampas nih semuanya. Jadi kaum muslimin saat itu bukan mengambil hak orang lain, tetapi dia mengambil haknya yang diambil oleh orang kafir Quraisy di kota Makkah. Jadi kita harus memahami hal ini gitu. Jadi bukan wah ini karena kaum muslimin tiba-tiba menyerang begitu ya tanpa ada, enggak. Jadi sebelumnya itu ada peristiwa-peristiwa lain yang kemudian kaum muslimin mau tidak mau itu mengambil. Karena kaum muslimin yang ada di Madinah kan jadinya ya mereka nggak punya harta gitu. Ya. Sehingga dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW itu ya ada yang dipersaudarakan dengan yang punya uang ya alhamdulillah. Tapi kalau yang nggak punya uang gimana? Nah, itu. Nah, jadi inilah bentuk dari sikap ya kaum muslimin waktu itu ingin mengambil haknya dari Abu Sufyan. Dan surat ini selain namanya surat Al-Anfal, ada surat Al-Furqan. Furqan itu pembeda. Kenapa? Antara hak dan batil. Karena di hari itu di mana Allah membedakan antara yang hak dan batil, hari yang dibedakan ya, antara dua perjanjian, dua keyakinan. Dan di dalam sejarah manusia inilah menjadi tonggak pertama kaum muslimin. Jadi memang nanti setelah peperangan Badar ini orang akan melihat bahwa eksistensinya jangan dipandang sebelah mata, karena sebelum perang Badar itu kaum muslimin hanya dilihat sebelah mata saja, ya, hanya sebagai komoditas sebagai ya perbincangan aja, hanya ini nanti bahaya ini gitu, tapi kekuatannya tidak dihitung gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala ahdun kana al-Islam fihi mustad'afan. Jadi sebelum perang Badar itu termasuk kelompok-kelompok yang lemah. Kelompok-kelompok lemah karena secara kekuatan ekonomi lemah, secara kekuatan politiknya lemah, ya kekuasaannya lemah, kemudian wilayahnya juga nggak banyak begitu, hanya Madinah saja. Kalau Madinah dulu kan ya Masjid Nabawi segitu doang tuh kan. Masjid Nabawi dan sekitarnya itu doang. Belum sampai kalau kita sekarang ini yang lebih luas sekali. Gitu. Jadi komplek Madinah itu dulu adalah Masjid Nabawi dan sekitar gitu kan. Nah, kalau ada yang lain ya terpisah-pisah itu. Nah, kemudian jadi Islam akan menjadi kuat. Tadi yang tadi. Nah, itu. Yang di sana kaum muslim itu membela hak mereka. Meskipun kita tahu ya dalam perjuangan itu, pertarungan itu, yang dihitung itu adalah dengan kekuatan madya atau materinya. Saya ambil contoh misalnya Indonesia dengan negara lain itu hitung-hitungannya itu sebenarnya kita maju apa enggak. Nah, yang dihitungkan berapa GDP-nya, ya, pendapatan per kapitanya berapa, pendapatan negaranya berapa, dihitung tuh semua.
rupanya kita urutan keberapa dari 20 negara. Nah, maka masuk G20 tuh. Dari kemiliterannya berapa? Nomor 5 misalnya. Dari setelah Amerika, Cina, Rusia. Ya. Nah, jadi kita dihitung untuk madiyatan. Fa'inal muslimin lam yakunu liyantasiru fi zalikal yaum. Ya, jadi sebenarnya secara kalkulasi kaum muslimin itu hanya sedikit ya. Jadi ada sekitar 330-an ya, 313 orang. Sementara kalau yang di sana adalah 1000. Jadi secara kalkulasinya nggak bisa ya. Jadi satu orang itu bisa berhadapan dengan 3 atau 4 orang. Maka di sini kita harus mengingat bahwa bahkan ya, kana ma'al muslimina fi hadil ma'raka fursun wahid. Jadi kavalerinya apa yang membawa ininya kuda cuma 1 orang, yang lain jalan kaki. Jadi memang antara kaum muslimin dan musuhnya waktu itu tuh tidak seimbang. Nah, kita akan mendapatkan sini pelajaran yang luar biasa ya dari tafsir ini. Nah, Al-Anfal ini makna juga adalah ghanimah ya. Sebagaimana saya sebutkan, dinamakan surat ini karena ghanimah itu ataupun harta rampasan adalah merupakan suatu petunjuk bagi sahabat dan kaum muslimin waktu itu. Jadi sampai dia mengatakan fa innahum yaquluna fina nahnu ma'syara ashabu Rasulullah. Nazahat suratul Anfal. Ya, hina ikhtalafna 'ala nafal. Jadi dulu pada berebut. Berebut itu artinya sebenarnya berselisih. Misalnya begini berselisihnya itu. Setelah peperangan kan biasanya ada senjata. Dulu senjata itu bagian dari harta. Senjata, ada apa, tameng ya, ada. Nah, itu berharga, ada harganya gitu ya. Pedang tuh sekian dinar misalnya ya. Nah, itu kalau dijual atau milik itu miliki apa, nilai tambah ya, yang bisa dijual, bisa digadaikan, bisa. Nah, itulah yang menjadi perebutan ya. Wasaat fihil akhlakuna ya. Sampai-sampai katanya kalau nggak diturunkan soal Anfal ini jelek akhlaknya. Kenapa? Karena saling berselisih. Yang satu pengen ini ya, di 300 orang ini kan. Walaysa su'ul khulqul ladzi yatahaddatsuna wal ladzi na'rifu al-yawm walakin ghairu akhlaqihim bidzalika li'azimi adnahum wa ta'awuduhum. Jadi memang, tapi jangan disamakan dengan kita zaman sekarang ini ya. Akhlak mereka itu semacam lebih tinggi daripada kita. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin mengkat segala hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita juga belajar tentang ya, selain kejahatan tadi, hariful kejahatan, undang-undang kemenangan. Jadi memang ada disebut qawaninun nasr ya. Ada peraturan-peraturan kalau kita mau menang nih. Apa itu peraturannya? Nanti akan kita lihat. Jadi memang dalam surat ini kita diajarkan bagaimana cara menang ya, bagaimana kita sukses dalam kehidupan ini, baik pertarungan yang sifatnya antara hak dan kebatilan, atau mungkin kita punya rivalitas ya di dalam kehidupan ini yang harus kita menangkan, terutama adalah kepada diri kita sendiri. Dan setelah kaum muslimin menang di perang Badar, turunlah surat ini agar kaum muslimin itu semakin bisa meneguhkan. Karena setelah perang ini itu sebenarnya satu aja yang kalah, itu kan perang Uhud. Setelahnya itu perang menang semua. Jadi ini kita bisa belajar banyak ya, bahwa Quran itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan hanya untuk dijadikan sebagai
peraturan untuk ibadah, tetapi juga bagaimana dia memandu peradaban sehingga kita bisa menjadi menang di dalam peradaban ini. Nah, yang pertama adalah al-yaqin, ya. Wa man nasru illa min 'indillah. Ya, tidak ada kemenangan itu kecuali dari sisi Allah. Nah, keyakinan itu penting nggak Bapak Ibu dan rahmati Allah? Ini semua ya, misalnya dalam skop yang lebih kecil dalam diri kita yakin dengan program-program yang kita bawa, yang kita tuliskan. Misalnya kita ingin tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, kita ingin sukses dalam hal ini misalnya, dalam hal keluarga, dalam hal pribadi, prestasi pribadi, dan seterusnya. Maka keyakinan kepada Allah inilah menjadi hal yang utama. Ya. Menjadi hal yang utama. Maka banyak orang yang gagal bukan karena gagalnya itu dia tidak memiliki unsur-unsur kemenangan, tetapi dia tidak yakin dengan dirinya sendiri atau tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan bangsa kita juga sama ya, kita harus yakin. Yang kedua adalah al-akhdhu bil asbab. Ya, kita mengambil sebab. Ada ibu-ibu tanya ke saya, Ustaz, anak saya ini main HP mulu, ya. Gimana caranya agar anak saya berubah, agar anak saya lebih aktif, ya? Ya, pertama memang kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa anak itu akan suatu saat bisa dia lebih baik daripada sebelumnya, meninggalkan hal yang jelek. Ya. Tetapi kita harus al-akhdhu bil asbab. Nah, contoh misalnya dia lebih banyak bermain dengan HP. Berarti kan waktunya itu harus dikurangi, waktu bermain dengan HP. Tetapi diganti dengan bermain dengan keluarganya atau bermain dengan teman-temannya. Jadi sama-sama bermain tetapi dikurangi yang bermain dengan HP-nya, sehingga pengalihannya itu bisa lebih fokus kepada mainnya aja. Kemudian wasa'yu al-jaddu li taqribi muwazinul quwa. Jadi kita ngambil sebab. Apa sebabnya kita akan sukses? Maka kita berusaha dulu cari sebab-sebabnya. Ya. Sebab-sebab sukses itu sendiri. Saya contoh konkretnya begini. Misalnya ada yang ingin menikah, ya kan? Menikah tuh goalnya. Menikah dengan pasangan yang soleh-solehah lah gitu ya. Lalu bagaimana caranya al-akhdhu bil asbabnya? Ya pertama cari dulu loh pasangannya. Betul nggak? Ya tetapi masa menikah nggak ada pasangannya kan? Dan repot kita nggak ada pasangannya. Ya cari dulu pasangannya. Nah, mencari pasangan ini di mana? Ya cari di tempat-tempat yang soleh. Ya, berarti dia adanya di masjid, ya adanya di tempat-tempat majelis-majelis, ya tempat-tempat ilmu. Nah, di One Day One Juice ini banyak kan orang-orang soleh. Nah, udah cari aja di situ. Cari. Nah, mencari itu adalah akhdhu bil asbab. Gitu. Nah, kalau nyari saja kan kita nggak tahu track record-nya Pak Ustadz. Nah, track record-nya dari mana? Bisa kita lihat dari tracing melalui medsos misalnya. Oh, dari medsosnya ini bagus nih orangnya. Kenapa? Posting lagi di Mekah, posting lagi kajian, posting lagi ikut kajian Ustadz Deris misalnya. Nah, itu akhdhu bil asbab. Sama seperti orang pengen dekat dengan Quran, pengen bisa tahsin Quran, ya belajar, daftar di rumah tahfiz atau rumah tahsin, ya atau mungkin program-program baju sendiri yang kita belajar dari awal betul gitu, jangan tiba-tiba pengen langsung level 4, ya level 5, apa-apa level 2, level 1, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi dua hal ini rahasia besar ya kemenangan kaum muslimin di dulu bal wa tawaffuq 'alaiha in kana zalika mungkinan, ya bahkan kita melampaui kesuksesan kita.
Sehingga kita harus meletakkan mappingnya dulu, ya, dan mempelajari. Nah, ada kisah menarik nih, ya. Kenapa kaum muslimin tahu kok jumlahnya orang-orang kafir Quraisy waktu itu adalah 1000. Jadi ceritanya begini, ketika dikirimlah ya mata-mata ke campnya orang-orang kafir Quraisy, kan kaum muslimin nggak tahu berapa jumlahnya, apa 20.000, apakah 3.000, 4.000. Nah, akhirnya memang tidak ditanya tentang jumlahnya dan tidak akan dikasih tahu pasti. Tapi yang ditanya adalah waktu itu berapa ekor onta yang disembelih. Nah, kalau satu onta itu adalah untuk 100 orang misalnya, maka kalau disembelih 10, ya berarti 10 kali berapa? 100 kan adanya 1000. Ditanya berapa onta yang disembelih? 10. Oh, berarti ada 1000. Nah, jadi banyak sekarang ini orang bisa menaklukkan negara lain dengan dilihat berapa kebutuhan kebutuhan konsumsinya per hari, per tahun, per bulan. Lihat berapa? Oh, sekian. Jadi jumlah sama seperti kalau kita tahu berapa jumlah negara penduduk negara Indonesia. Lihat aja berapa konsumsi ininya. Misalnya berapa ton ya. Kalau dalam 1 ton itu berapa orang? Nah, tinggal dibagi itu. Ya. Jadi ketahuan bisa real masyarakat kita. Nah, kemudian di sini disebutkan zalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, inilah yang disebut dengan bahwa Allah tidak akan merubah nikmatnya itu yang diberikan kepada siapapun ya, pada orang-orang yang beriman ya, sampai mereka merubah nikmat itu sendiri. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa annal fi'la fi ta'thiri laisa illa lillahi wahid walakin bi syart an ta'khudha bil asbab ma'amkan. Jadi kita Bapak Ibu, misalnya rezekinya kurang, pendapatan saya Pak Ustadz sebulan hanya 5 juta. Bisa nggak Ustadz saya jadi 50 juta? Bisa. Nah, maka yang pertama yakin kita bisa dapat 50 juta. Yang kedua, aksubil asbab. Misalnya kita pelajari bagaimana orang dapat 50 juta itu. Oh, rupanya 50 juta itu dari ternak lele. Jadi dia bikin kotak-kotak sampah itu kan ada kotak sampah yang warna biru, warna hijau itu kan. Satu itu kalau di ini Pak Ustadz itu bisa 1 juta. Nah, sementara lele itu 3 bulan. 2 bulan dia panennya. Nah, berarti dia butuh ada 40 tong lagi tuh. Ya. Untuk menghasilkan 50 juta atau untuk menghasilkan dengan waktu itu. Ustadz gimana kalau nanti gagal? Ya akhzubil asbab dulu dong. Masa tiba-tiba langsung dapat 50 juta kan? Oh, dari mana lagi? Rupanya bukan ternak lele, dapat jualan pecel lele, pakai lele lagi lah. Akhirnya dicari lah. Pokoknya berapa omset per harinya kalau kita jualan pecel lele itu? Omsetnya hari 1 juta. Nah, berarti kita butuh 2 atau 3 tempat untuk menjadikan 50 juta. Ya begitu akhzubil asbab lah. Jadi tidak hanya sekedar menunggu kemenangan itu, tetapi aksab. Nah, Nabi SAW waktu perang Badar itu memilih tempat. Ya, tempatnya mana, waktunya kapan, itu dipilih sama Nabi. Nah, termasuk, mohon maaf ya, misalnya pertama yang nyerang dulu tuh pemanah dulu. Kenapa pemanah? Jauh lebih jangkauannya lebih panjang daripada yang bawa tombak sama bawa pedang. Baru nanti pakai tombak, baru pakai pedang. Nah, itu ada tahapan-tahapan. Akhzubil asbab. Ba'dun nas yunnuna 'ala an-nasr mu'jiza. Sebagian
sebagian manusia menganggap bahwa kemenangan itu seperti mukjizat. Abrakadabra, pasti kita akan menang. Tapi dia nggak ngambil sebabnya. Ya. Sama seperti orang pengen anak hafiz Quran, tapi anaknya nggak pernah dimasukkan rumah tahfiz, ya, tidak pernah disuruh untuk menghafal, tidak dimudahkan, ya, gizi-gizinya nggak dikasih, gitu. Disuruh ngafal cuma kurang gizi, kurang vitamin. Ya, akhirnya apa? Nggak masuk tuh hafalan. Ya, yang masuk adalah cuma tauji sama cerewetan aja kan. Jadi anaknya disiapin memang ya, gizinya, otaknya, gurunya, pilih guru yang terbaik. Banyak anak-anak yang mau maaf ya, secara skillnya rendah, tapi ketemu guru yang bagus, nah cocok tuh. Jadi dia jadi beneran, dia jadi hafiz ya. Bukan hanya hafiz, tetapi juga ahli tafsir, bisa paham. Pilih kurikulum yang terbagus. Kurikulum penting Bapak Ibu, itu thoriqah. Ya. Ya anak nggak bisa tiba-tiba kita disuruh sehari langsung hafal 30 juz kan. Ya. Yang kepala dia kan. Nah, jadi bukan mukjizat ya tiba-tiba saja, tetapi dia merupakan bukan hanya sekedar mukjizat faqat. Fatarahum yad'ullaha liyansuruhum wa ba'da zalika yatasalun sabab ta'khir an-nasr. Tapi sebagian lain bertanya-tanya kenapa sekarang ini kita nggak menang. Ini juga. Jadi secara hakikat tidak memahami apa undang-undang atau peraturan-peraturan kalau kita menang. Oke, slide berikutnya. Ya, an-nasru min indillah. Jadi memang kalau kita tahu ya bahwa di dalam surat yang pertama ini, baru ayat pertama nih ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yas'alunaka 'anil anfal, ya. Mereka bertanya tentang bagaimana pembagian harta rampasan ghanimah. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wal rasul, ya. Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum. Ati Allah wa rasul wa rasulahu in kuntum mu'minin. Jadi setelah di sini disebutkan bahwa ada untuk Allah, ada untuk Rasulnya. Untuk Allah ini maksudnya apa Pak Ustadz? Ya. Untuk Allah ini maksudnya adalah untuk kemaslahatan umat Islam. Gitu. Misalnya untuk apa? Untuk pembangunan masjid, ya, kemaslahatan misalnya untuk pembangunan jalan dan seterusnya. Untuk Rasul apa? Rasul kan nggak berdagang. Setelah beliau menjadi nabi, Rasul nggak berdagang, maka dia digaji oleh ghanimah. Nabi walaupun dia dapat dari ghanimah, tapi Nabi bagikan lagi. Nabi hanya makan sebagian, tapi yang lain dibagikan lagi. Ya. Nabi nggak dapat kalau sekarang fasilitas negara ya. Nah, maka ghanimah itu yang salah satunya. Wa aslihu, nah maka fattaqullah. Jadi ini penting bagi kita semua bahwa urusan duit ini urusannya takwa begitu. Salah satu solusinya. Wa ati Allah wa rasulah, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, setelah itu kita disuguhkan dengan ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Disinilah sifat-sifat orang yang beriman yang sesungguhnya. Jadi kalau kita belum, berarti belum sampai nih, kita belum sempurna sampai ke derajat itu. Ya, bukan berarti kita belum beriman. Hanyalah orang-orang beriman. Nah, berarti kan saya sudah Islam Pak Ustaz, tapi saya belum merasakan yang belum dirasakan ini. Berarti kita belum sampai ke sana. Apa kata Al-Quran? Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itu yang mereka kalau disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Tad saya kayaknya dari tadi disebutkan nama Allah nggak pernah bergetar nih. Nah, berarti belum. Gitu. Belum, kita tuh kalau gini Pak,
saya boleh menyebut Bapak Ibu misalnya ya. Misalnya kita punya masa dulu yang belum menikah nih, biasanya tahu. Ketika kita seneng sama seseorang, ya calon. Calonnya itu misalnya kemudian pada satu momentum disebutlah nama dia, ya, di hadapan kita. Pasti Pak, Bapak Ibu, di sini kalau ada memang rasa senang, rasa simpati, rasa cinta, ada rasa di sini. Rasa hati itu berbunga-bunga lah, ya kan? Rasa hati itu senang luar biasa. Nah, kira-kira ketika kita ingat dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kita ingat itu adalah keagungannya. Bahkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ini semuanya akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi rasa bergetar hati inilah yang barangkali kita masih belum sampai kepada sana ya. Ustaz, saya bergetar saat hati saya. Kapan? Kalau ditagih utang. Oh, beda sini kalau ditagih utang. Cuma bukan bergetar hati, itu bergetar ininya deg-degan ya. Wallatifu anna jawabu ana su'alihim an taqsimil ghanaim lam ya'ti ba'da su'al mubasyaratan. Jadi memang kita turun soal Anfal ini karena kaum muslimin nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, gimana caranya membagi ghanimah? Nabi kan nggak tahu. Gimana taunya? Taunya setelah turun surah Al-Anfal. Innama ja'al jawabu fil ayatil wahidah wal arba'in ay ba'da arba'ina ayat minas surah. Jadi setelah empat ayat baru jawabannya ada, ya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Jadi 1/5-nya untuk Allah, kemudian untuk Rasul, untuk para kerabat, ya, kerabatnya Nabi, wal yatama, yatim dapat itu dari ghanimah. Nanti akan ada, ya. Kemudian wajilat qulubuhum, ya. Nah, Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi memang orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu di antaranya katanya tanda-tanda wajilat qulubuhum itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau berbuat maksiat kita ingat Allah. Nah, itu katanya wajilat qulubuhum juga termasuk. Ya, jadi orang yang berbuat maksiat langsung mengatakan astagfirullah, saya salah nih. Ya. Astagfirullah, saya khilaf nih. Ya. Fastaghfiru lidunubihim, maka mereka minta ampun kepada Allah, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang mengampunkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka menghentikan dari perbuatan jahat itu. Jadi ketika dibacakan Quran kita, ya, hati kita tuh terhenyu, ya, hati kita tuh teringat, ya, akan bahwa ada zat yang mencintai kita, ya. Jadi kadang kita sering meninggalkan Allah, tetapi Allah tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita, Bapak Ibu. Tidak pernah sedikit pun berpaling daripada kita, ya. Toh kalau kita bersalah, ya, Allah tetap memberikan hidayah, maka kita biasanya istighfar, ya. Nah, kemudian salah satu tanda juga adalah zadatuhum imana. Ya, jadi kalau wa iza tuliyat alaihim ayatu, ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Jadi bertambahnya iman ketika dibacakan Quran. Bertambah yakin kita dibacakan soal Anfal bahwa Islam itu akan menang. Yakin nggak? Yakin. 100%, 1000%, 2000%, 1.000.000%. Yakin. Tapi bagaimananya? Seperti apa? Itulah usaha kita. Ya. Rasul bisa saja langsung berdoa, langsung datang malaikat, langsung datang mukjizat, selesai. Kaum muslimin menang. Tapi nggak begitu. Kaum muslimin harus terus strateginya, nanya dulu gimana caranya, ini sampailah kaum muslimin. Lihat Pak, itu semua peperang itu ada strategi, dan strateginya Nabi berbeda-beda. Gitu kan? Jadi ini juga penting. Nah, jadi kulil anfalu lillahi war rasul, ya, jadi memang ini adalah petunjuk cara bagaimana ini. Dan kembali kepada syahadatul iman ini sebagai dalil, ya, bahkan sebagian ulama mengatakan ini ijma, kesepakatan bahwa iman kita itu bertambah dan berkurang.
Ustadz, kapan iman itu bertambah? Kalau kita ada momentum begini dan kita konsisten. Contoh, sholat. Oh, lagi naik imannya. Sholat, zakat, infak, sedekah, ikut kajian. Itu lagi naik tuh imannya. Tapi kalau nggak ikut kajian, malas-malasan, ya jauh daripada masjid, tidak ibadah, itu jauh lagi doang. Ya. Maka membutuhkan harus ditambah, harus dicas. Dengan apa? Bisa dengan kita ketemu dengan orang-orang saleh, ya, kita dengar tausiah-tausiah ustadz, kita minta tausiah juga, ya. Yang jarang itu sekarang ini udah minta tausiah. Bukan minta tausiah, maksudnya ceramah depan umum, ya. Kita datangi para kiai, para ustadz, ya, minta nasihatnya bagaimana ya, untuk keluarga saya khusus begini-begini masalahnya. Nah, itu kita minta. Saya Bapak Ibu mohon walaupun saya lokasi kemampuan untuk kita belajar dan seterusnya. Tetapi kalau saya datang ke pesantren saya dulu, saya datang kiai, 3 jam saya dinasihati. Tausiah 3 jam itu pun itu pun karena ada keperluan. Kalau nggak ada keperluan bisa 5 jam itu. Nah, dengerin kita. Itu nasihat, ya, perjalanan hidup apa itu. Nah, yang begini-begini penting. Apa itu? Biar apa? Kita kembali lagi semangat, kembali lagi percaya diri kita. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan bahwa kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang disebut di sini dengan al-qasmul awal wa man-nasr illa min indillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, ya, tentang karunia-Nya dan keutamaan kepada kaum muslimin dengan dimenangkan. Jadi kalau kita umat Islam ini nggak menang-menang, ya, berarti level kita itu belum meningkat dari Islam kepada keimanan, dari dari mengetahui tentang Islam kepada keyakinan kepada Islam sebagai suatu petunjuk dan pedoman bagi orang yang, ya, itu sudah tolak ukur, ya. Jadi di mana nih kita belum menang-menang nih, ya. Berarti levelitas dari ini kita keimanan belum sampai kepada titik yang diinginkan Allah. Kalau sudah sampai itu, Pak, Allah kasih kemudahan. Meskipun semua kita udah akhzubil asbab semua, gitu, kita semua faktor-faktor kemenangan umat Islam itu kita sudah cari, ya. Cari tokoh kepemimpinan yang bagus sudah, ya, ini semua sudah kita kumpulin. Bahkan saya ya gimana caranya kita umat Islam. Nah, itulah, ya. Jadi kita butuh. Maka disebut yang pertama adalah tertibul ma'arakah. Ya, bagaimana kita tertib, ya, ininya barisannya berapi. Jangan sholat aja masih pelentang-pelentong begitu, ya. Masih banyak yang kurang bagus. Nah, ini juga penting, ya. Tertibul ma'arakah. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal muslimina lakarihun. Jadi banyak kaum muslimin itu tidak ingin. Ini fakta, Pak. Ini jadi fakta di lapangan waktu itu. Di zaman Nabi, kaum muslimin itu enggan untuk ikut daripada peperang. Tidak mau berjuang. Istilahnya tidak ikutlah. Paling ikut perang-perang begitu. Ikut apa gitu, ya. Saya di rumah aja lah, ibadah. Ya. Nah, seperti itulah. Nah, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Pak. Ya, disebutkan di situ kan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu, ya, tentang orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhul lakum. Faktanya memang dalam perjuangan itu banyak orang yang nggak suka. Maksud nggak suka tuh dia enggan gitu loh. Ya, misalnya begini nih, kita ada acara, yuk kita sama-sama yuk ini. Oh, pasti semua orang senang, pasti akan ikut misalnya dalam menyukseskan program. Ada satu program tuh di One Day Wajus itu tentang kayak rumah Quran itu, ya, saya lupa, ya, pusat studi Quran lah.
Nggak semua, ada orang yang berani. Itu fakta. Nggak usah kan zaman kita, zaman Nabi saja begitu. Nah, tetapi di sinilah ujinya. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Ya, wa tawadduna anna ghaira zati syaukah takun lakum yuridullah ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Nah, jadi di sinilah bahwa kita akan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin ada yang menolak, ada yang komentari, ada yang wah ini masih banyak kurangnya. Nah, jalan, bismillah. Insya Allah berikan kemenangan. Fatartibul ma'raka ibtida'an kana bi takdirillah azza wa jalla. Ya, jadi kita merapikan barisan, tertib, rapi, struktur, ya. Ada mappingnya, perencanaan 5 tahun ke depan, 10 tahun, 20, 50 tahun, seterusnya. Yang kedua adalah i'dadun nafsi lil ma'raka. Bagaimana mempersiapkan diri. Ya. Iz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum syayatin. Ini menarik, Pak. Jadi ketika perang Badar itu terjadilah yang disebut dengan turun hujan. Hujan menurut Bapak Ibu menguntungkan atau merugikan? Ayo. Kalau kita yang namanya hujan, apalagi di Arab loh nih, zaman itu belum ada aspal. Ya, kalau sekarang kan enak tuh, kalau kita dari kota Madinah ke Mekah, semualah kayak jalan kita begitu. Oh, lurus saja. Kanan kiri itu udah. Kalau kita dari Madinah ke Mekah atau Mekah Madinah itu kanan kiri itu udah banyak ini ya, udah banyak tumbuhan gitu. Jadi gunung-gunung tuh udah hijau-hijau semua ya. Nggak kayak dulu tuh cuma batu aja. Katanya sih tanda-tanda kiamat, Pak Ustaz. Ya, tanda-tanda kiamat itu diutusnya Nabi Muhammad SAW itu ada tanda-tanda kiamat sebenarnya. Bahwa umat Nabi Muhammad ini diantaranya adalah tanda-tanda kiamat itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar Allah alam apakah tanda-tanda kiamat atau tidak, tetapi sesungguhnya kita meyakini bahwa kiamat itu mendekat, ya, bukan menjauh. Ya, apakah namanya hujan tadi menguntungkan? Nah, inilah ya. Jadi ketika hujan, kaum muslimin dan orang-orang kafir juga dapat hujan. Dua-duanya dapat hujan. Tetapi di sinilah. Ketika hujan turun, itu kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin yang tadi ngantuk, bangun. Bapak Ibu kalau misalnya ngantuk-ngantuk nih pengajian nih, lagi hujan keluar tuh. Insya Allah bangun ya. Udah keterlaluan aja kalau udah hujan-hujanan begitu nggak hilang juga tuh. Ya mungkin wudhu lah ya. Saya canda aja tuh. Jadi wudhu, kemudian bisa juga minum atau apa ya biar nggak ngantuk. Ini kalau begini nih sejam dengerin Ustadz aja gitu ya. Saya macam padi Pak Ustadz. Kalau udah denger Ustadz nih, makin berisi makin menunduk katanya gitu. Ya, jadi kaum muslimin waktu itu ketika dia ngantuk, turun hujan, jadi fresh lagi, semangat lagi. Ya. Jadi yuzhiba akum syayatin ini adalah menghilangkan, karena waktu itu kaum muslimin bukan menghadapi hanya orang kafir Quraisy, tetapi setan-setan itu membuat mata kaum muslimin itu ngantuk karena berjaga semalaman, ya kan? Kemudian selain itu juga liyarbitu ala qulubikum. Jadi hujan ini rupanya menyatukan ya. Berarti bolehlah sekali-kali ya suami istri di hujan-hujanan gitu. Agar hatinya saling bersatu gitu. Ya, nggak juga begitu ya. Jadi memang waktu itu, ini hujan yang waktu itu ceritanya hujan waktu itu adalah hujan yang menyatukan hati kaum muslimin. Wa tsabbit bil aqdam. Jadi termasuk diantaranya adalah meneguhkan kaum muslimin. Siap gitu. Pak, kalau kita satu ada 3 orang depan kita, ngeper Pak. Ya, Bapak Ibu, ini 1000 lawan 300, ya 3 kali lipatnya. Nah, kok bisa menang? Nah, ini juga berarti disitulah pentingnya kita mencari sebab tadi ya. Nah, turun juga hujan kepada orang kafir. Nah, tetapi ketika mereka turun hujan ini, rupanya tanah yang mereka pijak itu tadinya kan keras. Ketika turun hujan malahan jadi becek. Malahan jadi susah. Jadi kuda mereka tuh susah gitu ya. Sudah tua Ustaz, nggak kuat kalau hujanan. Ya betul ya. Saya pakai hujan buatan aja Bu.
ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi satu sisi hujan itu bisa menjadi rahmat bagi orang-orang beriman, tetapi bagi orang yang tidak beriman bisa menjadi apa? Bisa menjadi teguran bagi kita. Buat doa saja Ustadz, ya. Buat berdoa saja Ustadz. Oke, ya. Intinya kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang berkah, yang panjang, ya. Kalau ada suami istri yang sakinah mawaddah warahmah dan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati, ketenangan jiwa sehingga masing-masing bisa saling memahami dan saling berhusnuzon, ya. Slide berikutnya Bapak Ibu, silakan. Slide. Ini ayatnya ya. Lanjut aja, mungkin ayatnya tadi udah kita bahas. Itu dua. Ya, jadi fa ana mahum qoblal ma'rokah. Ya. Bahkan sebelum peperangan itu memang Allah buat kaum muslimin itu ngantuk dan tidur. Ini menurut saya penting juga ya. Jadi sebelum kajian itu tidur cukup. Ya. Jangan begadang. Ya. Udah tahu besok mau kajian sama Ustadz Deris. Ya. Jangan begadang malamnya. Begadang boleh cuma buat tahajud dan sholat qobliyah fajar. Penting ya, jadi kesehatan kita itu selain daripada makanan, olahraga adalah tidur yang cukup. Ya, Bung Roma udah tepat tuh ya, Bung Haji Roma. Ya, begadang jangan begadang kalau tidak ada manfaatnya ya. Jadi setelah itu kaum muslimin dibangunkan dari tidur mereka ya dengan turunnya hujan tadi, isdida dan minal matori ya. Rida dan minal matori yaghtasilu wa yatawaddau. Jadi mereka setelah turun hujan itu rupanya berwudu ya, mandi wudu ya, agar siap. Dulu saya ingat pesan dari almarhum kakek saya, kalau sebelum subuh mandi dulu. Memang beda Bapak Ibu. Kalau kita mandi sebelum subuh itu berbeda kalau kita mandi setelah subuh. Ada yang di sini sering begitu. Lebih segar, lebih fresh. Subuh itu kalau kita sudah didahului mandi dulu, ya itu menghilangkan ya daripada rasa-rasa malas kita, ya mungkin hal-hal yang bisa mengganggu daripada khusyukan kita. Nah, buktinya kaum muslimin pas mau perang tuh dia wudu dulu, ya mandi dulu, ya dengan air hujan tadi. Ahadu sahabat yasifu hadzal mauqif fa yaqulu bi annahu hina kana yahrisul muslimin ghalaba alaihin nu'as. Jadi waktu dia jaga-jaga tiduran. Fa nazara fa idza jami'u sahabati yaghuttuna fi an-naumi 'ala al-raghmi min al-khauf asyadid. Jadi sempat-sempatnya tidur padahal ketakutan tuh. Ya, 3.000 orang mau ngadepin 300 mau ngadepin 3.000. Warahbah allati kanat tahufful mauqif wa zalika kullu bi taqdir min Allah. Ya, nikmat lah ya kalau kita bisa tidur. Jadi memang tidur itu nikmat. Ya, tapi ketiduran bisa menjadi musibah itu. Tiduran ketinggalan pesawat musibah. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bitajhizin ma'nawi lil jaish. Jadi persiapan yang kuantitatif. Ya, jadi kaum muslimin ini harus disiapkan bagaimana kesiapannya dan seterusnya. Nah, berikutnya yang keempat turunnya malaikat. Istaghisuna rabbakum di dalam ayat yang ke berapa ini? 9 ya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan istaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaiikatin murdifin. Jadi Nabi itu malam-malam Pak, Bapak Ibu doa. Tahajud itu sampai katanya itu Nabi disampaikan oleh sahabat cukup ya Rasulullah. Kayak gitu. Untuk menunjukkan memang Nabi itu terus ya Rasulullah kalau nggak ditolong maka habis, tidak ada orang menyembahmu itu kan. Itu betul itu dalam beberapa syarah nabawiyah. Maka ketika sudah istighosah minta tolong ya, jadi kita bisa minta istighosah kalau kita udah kepepet banget
udah cari sana sini, udah ini nggak bisa juga, nggak mungkin ya datang kita ke orang-orang pintar kan, kita kan musyrik jadinya. Akhirnya kita istighosa, minta kepada Allah. Ya Allah, ini saya masalah begini-begini, minta. Insya Allah, Bapak Ibu. Sependek yang saya lakukan biasanya ya begitu, alhamdulillah ada aja jalan keluarnya ya. Ada aja. Nah, idh yuhi rabbuka ilal malaika anni ma'akum fasabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru. Jadi ditolong dari aspek malaikatnya, tapi di kaum kafirnya itu rasa takut tiba-tiba. Ini hati nih. Ya, kaum muslimin dia cari mati. Kalau kita mencari hidup. Ya kan? Jadi permohonan kaum muslimin dia dikabulkan, ditolong oleh malaikat. Bagaimana kaum muslimin tahu itu malaikat itu manusia? Nah, ini. Jadi disebutkan dalam beberapa malaikat itu katanya pakai pakaian putih-putih. Dia merupai manusia juga, pakaian putih-putih, tetapi di ininya di kudanya itu ada, dia bawa kuda. Di kudanya itu ada tanda di kudanya, kemudian di bajunya dia ada kayak tanda juga. Karena pas lagi perang, loh ini siapa ini? Katanya itu malaikat. Ada satu lagi kisah katanya ketika kami perang itu, belum saya baru mengayunkan, udah mati dulu itu. Itunya, musuhnya itu kan, belum diayunkan oleh sahabat, udah mati dulu. Nah ini salah satu pertolongan malaikat. Yang kelima, makanul ma'raka wa zamannya. Jadi memang kita faktor pentingnya juga ya, posisi itu menentukan prestasi katanya. Ya penting Bapak Ibu ya, posisi kita. Bagaimana memilih waktunya. Kaum muslimin aja kan katanya Indonesia kenapa dipilih 17 Agustus? Karena 17 itu melambangkan sholat 17 rakaat. Itu. Kenapa di bulan Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan mulia. Itu hari Jumat, kalau nggak salah ya. Di tanggal 9 Ramadan 1931 kalau nggak salah. 1331. Nanti mohon dicek aja. Jadi kaum muslimin waktu itu sedang berpuasa di bangsa Indonesia ya, yang umat Islam sedang berpuasa, dipilihlah hari Jumat di bulan Ramadan tanggal Agustus. Karena Agustus ini Juli Agustus tuh banyak kemerdekaan tuh di hari itu ya. Nggak hanya Indonesia, di negara-negara juga sama. Maka penting kita memilih tempat dan juga waktunya. Yang keenam, falam taqtuluhum walakin Allah. Jadi ini pentingnya kita bahwa mengembalikan kesuksesan yang didapatkan oleh umat Islam, oleh kita secara individu, dikembalikan kepada Allah. Karena pada sesungguhnya kesuksesan kita, Bapak Ibu rahmati Allah, anak-anak sekarang udah pada sukses ya, mungkin yang udah punya anak, yang bapak-bapak yang tadi, ibu-ibu yang udah sepuh ya, umurnya udah lebih banyak daripada kami, itu udah pada sukses semua. Nah, ini semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. Kalau bukan karena Allah mungkin nggak akan sukses, ya, nggak mungkin sukses kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus meyakini bahwa kemenangan itu dari Allah. Fala budda an tastajiba dina Allah. Maka kewajiban kita agar ditolong Allah adalah kita sambut dulu panggilan Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Jadi kita panggilan sholat, panggilan haji, panggilan umrah, panggilan menuntut ilmu, ya, panggilan untuk berdakwah, panggilan untuk berjuang. Ini istijabah dulu. Baru kita bisa. Slide berikutnya, mohon dibantu. Nah, ini. Jadi persiapan kemenangan, pentingnya berikhtiar mencari sebab. Tadi kayaknya udah sedikit banyak kita bahas ya. Jadi wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Jadi ayat ini secara jelas pada kita semua di dalam surat ini menekankan bahwa kemenangan itu dari Allah, tetapi juga kita harus juga mengambil sebab. Kita cari, kita mapping dulu, kita rencanakan ya. Misalnya tadi saya bilang
Bapak Ibu punya cucu, punya anak. Nih anak umur berapa nih hafiz Quran? Umur 30. Oh, berarti sekarang dia harus belajar tahsin dulu. Umurnya 10 tahun. Berarti kan tinggal 20 tahun lagi. Kalau setahun dia hafal setahun hafal 1 juz, berarti dia butuh 20 tahun. Kalau sebulan hafal sejuz, berarti kurang lebih 2 tahun. Mau disiapin. Dites anaknya, anaknya ini susah ngapalnya. Sehari bisa ngapal itu 2 baris. Nah, hitung aja sendiri tuh. Dari sekian 20 tahun dengan 2 baris berapa yang dibutuh. Yang begitu-gitulah ya. Masuk juga tadi misalnya pengen bahasa Arab. Nah, ini Pak Ustadz saya pengen. Tapi masih kepengen aja Pak Ustadz. Aduh, ada banyak jamaah tuh begitu tuh sama saya. Pak Ustadz saya pengen bahasa Arab. Pengen, iya pengen bos. Udah belajar belum ya, masih pengen aja itu. Kalau pengen ya daftar, ya pengen ya belajar. Ya. Pak Ustadz nggak bisa. Udah dihafal belum ya nggak gimana bisa ya hafal dulu. Ya. Pengen bisa bahasa Arab, udah dibaca belum? Belum Pak Ustadz. Ya harus dibaca, ya hafal. Gitu kan. Pak Ustadz saya bisa nggak belajar bahasa Arab tapi nggak pakai menghafal? Oh bisa sangat bisa. Dengan apa? Dipraktekkan. Jadi kalau ada yang bilang, Ustadz saya pengen bisa bahasa Arab. Udah dipraktekkan belum? Belum, ya nggak bisa lah. Bahasa itu harus dipraktekkan, nggak bisa dia hanya sekedar saya tahu bahwa bahasa Arabnya piana itu qalamun. Ya. Ini pulpen ada qalamun, ya udah nggak pernah dipraktekkan ya lupa gitu. Jadi dipraktekkan. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita butuh sekian, saya tahun sekian harus bisa bahasa Arab. 2 tahun lagi saya bisa bahasa Arab. Gimana caranya? Daftar. Ya. Pandai One Juz bikin program. Misalnya belajar bahasa Arab. Misalnya ya. Mungkin udah ada atau bisa belum. Tuh. Atau bisa pengen tentang waris. Nah, belajar. Sampai bisa. Jangan, kadang begini nih. Ini kebanyakan ya orang Indonesia begitu tuh. Saya ya sekedar ini aja lah. Ya pengen tahu aja. Ya kalau pengen tahu aja memang beda sama pengen berilmu, pengen paham gitu ya. Ya pengen tahu aja ya udah lewat itu. Ya. Jadi ikhtiar kita coret-coret ya. Ada ininya apa namanya itu renstranya, ya, rencana strategisnya berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, tamyiz. Nah itu disebutin tuh. Ya. Ya, kalau sudah ikut program konsisten sampai akhir, minimal hadir. Tuh. Ini kayak gini nih, udah daftar, udah komitmen, kita hadir kecuali sakit sama itu tuh. Nah, itu udah nggak bisa tuh kalau udah sakit nih. Pun sakit kan masih bisa dengar, ya, atau mungkin buka kajian lagi. Jadi konsisten itu adalah kunci suksesnya. Kemudian pertimbangan SDA-nya, ya kekuatannya misalnya kalau konteksnya kita dalam menghafal tadi membaca itu, saya lemah di dalam menulis, udah tiap hari nulis saja, nyalin Quran, ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya, kita adakan itu kan mushaf yang untuk nulis itu, tulis. Kalau nggak mau beli buku tulis. Saya punya teman. Itu cara menghafalnya dengan cara menulis. Itu hafal dia, sebuku-buku dia hafal. Ditulis sama dia, itu hafal. Jadi dia menghafalnya dengan cara menulis. Bisa. Saya kelemahannya adalah Ustadz, kalau baca Quran itu paling 5 menit. Sisanya tidur. Berarti dia memanfaatkan 5 menit untuk tadi ya menghafal, membaca apa itu. Karena selebihnya dia nggak konsen. Nah, ini juga penting. Jadi menghitung-hitung ya pertimbangan kekuatan dan kelemahan kita. Umat Islam kelebihannya sekarang banyak, di umat Islam itu banyak. Berarti dia banyak ini harus diarahkan. Kelemahannya apa? Ekonomi, ya politik dan seterusnya. Berarti kelemahannya itu harus ditutupi oleh kelebihannya. Berarti ekonominya dia kerjasama sama yang lain gitu ya. Jangan sama cukong-cukong yang nggak ini misalnya yang menggadaikan kepentingan bangsa gitu, hanya untuk ya kalau dia untung sendiri dan untung juga masyarakat nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu tuh. Jadi kelebihan kita apa? Bapak Ibu bisa kok menilai diri sendiri tuh.
kelebihan dan kelemahannya apa. Nah, kelemahan kita benerin ya. Saya kurangnya Pak Ustadz di tahsin nih. Saya belum bisa namanya mad jaiz munfasil. Nah, udah latihan tuh. Ya. Saya belum bisa huruful muqatta'ah. Itu kaf haya ain sod itu masih saya baca kahaya aso. Ya, harus belajar ya. Ini kalau kita tes satu-satu kan kelihatan gitu. Kahaya aso. Nah, gitu. Ya. Sementara dia bawa kartu itu tuh One Day One Juice. Saya anggotanya One Day One Juice nih. Karena 1-2 anggota ya ini kita kena semua itu kan. Nah, jadi tolong yang begitu-begitu ya, mohon maaf nih bagi yang udah belajar sama saya, tolong yang penting itu yang bacaan Quran tuh kudu kita benerin sama-sama. Jadi kalaupun kita belum bisa, tapi orang nanya, saya sedang belajar nih, ya, mohon maaf ya kalau agak salah-salah. Nah, jadi masih penting tuh. Nah, khawatir suatu saat ditunjuk menjadi imam ya, kemudian kita baca sampai baca doa sendiri kan, baca doa. Repot kita ya. Jadi pentingnya juga tahsin itu supaya baca doa juga sini bermanfaat sehingga melafalkan huruf-huruf Arab itu ya, huruf Arab itu bisa lebih fasih. Meninggalkan kesombongan dan keangkuhan ya. Ilmu peperangan juga ada ya, fiqhul qawanin al-harb. Penting kita memahami ilmu peperangan itu ya, kalau dalam keseharian kita ya berarti harus kita sesuai ilmunya. Misalnya kita ingin berdagang, saya yakin nih sebagian ada yang berdagang, harus paham ilmunya, ilmu bagaimana perencanaan ya, bagaimana ilmu brandingnya, iklannya ya, ilmu untuk distribusinya, itu pakai ilmu semua itu ya. Walaupun kita nggak mesti pakai titel ya, kuliah dulu sampai enggak, ikut kursusnya, short course juga nggak apa-apa ilmunya. Saya susah nih ngadepin anak Pak Ustadz, berarti belajar dulu ilmu menghadapi anak. Ada itu Bapak Ibu, ada ilmu menghadapi anak ya. Oh, rupanya anak saya ini kalau saya dekati nggak mau Pak Ustadz. Cuma kalau saya pulang bawa es krim, dia mau tuh deketin saya. Berarti anak ini senang sama es krim. Nah, gimana caranya dia biar dekat sama kita, bisa termotivasi untuk Al-Quran, belajar Islam, belajar ilmu-ilmu yang lain. Jadi seperti itu, kita punya ilmunya. Ya. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Jadi butuh ilmu. Ya. Kemudian yang keempat, ya, taat kepada Allah. Nih, belum saya tulis nih. Taat kepada Allah dan ukhuwah Islamiyah, silaturahim. Kelemahan kita sekarang ini kurang silaturahim. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena dunia internet sama ini, ya dunia WA, per-WA ini, ya karena merasa satu grup, nggak usah Pak Ustadz, dia aja satu grup sama saya, nggak usah satu rahim. Perlu kita silaturahim. Ya. Ukhuwah fillah. Ya. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as. Perlunya kita berkunjung. Yang satu grup itu apa sih namanya di Odoj itu, yang itu fasil itu apa tuh, yang satu grup ya, yang satu hari satu juz itu ngingetin silaturahim. Makanya nanti Odoj ngabunginnya itu yang deket-deket tuh, misalnya yang sekota Depok kumpulin ya, yang sekota Jakarta kumpulin, biar dia bisa ketemu, biar bisa terakhir. Jangan yang satu di New Zealand, yang satu di Amerika ya. Ya, se-New Zealand dikumpulin, se-New Zealand nih, misalnya yang se-Amerika dikumpulin, ya, yang se-Malaysia dikumpulin, sehingga apa? Sehingga ada kesempatan. Kecuali memang nggak bisa lagi, ya udah nanti kalau silaturahimnya per tahun aja Pak Ustadz nih, sekalian plus jalan-jalan. Iya. Kemudian yang berikutnya tarkur riya'i wal ujub. Jadi kita meninggalkan sifat-sifat daripada kesombongan kita. Ini bahaya sekali kalau sifat-sifat kesombongan itu ada di dalam perjuangan. Ya, ingat perang Hunain.
Perang Hunain itu kurang lebih kaum muslimin ada sekitar 5.000 kalau salah. Banyak itu kalau udah 5.000 itu. Nah, ketika menghadapi orang-orang di situ mengatakan la ghalibakumul yaum. Mungkin ini ada yang bisa ngalahin kita, banyak begini. Walhasil karena sombong begitu, akhirnya musuh datangnya sergap tiba-tiba. Ya, jadi posisinya itu kayak di antara perbukitan. Rupanya musuh-musuhnya ada di bukit-bukit tuh. Pada ngelemparin panah, ngelemparin batu, pada panik semuanya ya. Pada mau pulang gitu. Sampai Rasul mengatakan ana Muhammad. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Kita sudah banyak pelajarannya kalau kita sombong kalah. Udah itu benar. Ya. Sombong kita kalah kita. Wah, ini pasti menang Pak Ustadz. Yakin pada Allah sih iya, tetapi jangan sampai kita sombong kepada orang lain. Sombong itu apa? Sombong itu artinya ghamtun nas. Ya. Jadi pertama meremehkan orang lain, kemudian tidak suka dengan kebaikan. Itu dua tuh indikatornya. Jadi sombong itu nggak suka dengan kebaikan, sama meremehkan orang. Paling kalah dia, ya. Pokoknya kita yang kalah. Slide berikutnya, mohon maaf. Ya, ini kenapa dinamakan surat Al-Anfal ya? Jadi memang ada sebabnya karena kaum muslimin mendapatkan ghanimah itu adalah isyarat lid dunia. Jadi kode dari Allah, simbol dunia itu disimbolkan sebagai ghanimah. Ya. Jadi ghanimah ini sebelum datang dia aman-aman aja, kaum muslimin tuh kompak luar biasa. Tapi setelah dia datang, nah ini ya. Jadi wal waqi'anal muslimina ba'da ghazwati Badr ikhtalafu. Jadi setelah dapat ghanimah malahan berselisih. Saya pengen ini, saya pengen itu, ya ini hak saya ini, nah itu. Wa dabbat bainahum syahna. Ya ada benci iri gitu ya. Wa kadatul ukhwa an tadhi'a bisababi dunya. Jadi kadangkala ukhuwah Islamnya hilang gara-gara dunia. Ini hati-hati Bapak Ibu. Persaudaraan kita hilang gara-gara dunia. Dunia itu bisa jadi wasilah, bisa jadi menghambat akhirat kita, menghambat ukhuwah Islamiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini mengingatkan hati-hati. Berlomba-lomba dalam dunia itu menyebabkan kita berpecah belah. Ya, beginilah kaum muslimin ya sekarang ini kan. Banyak yang satu sama lain tuh enggak kompak. Kenapa? Karena berebut ghanimah. So, wadiyan ukhuwa bainal muslimin mimma yadi'u iktimalu asbabul madiyah wa rabbaniyah atau bisabil hazimah. Ya, jadi sebab kenapa kalah dan sebab. Jadi tahu nih musuh-musuh kita tahu bahwa yang bisa menyebabkan kekalahan umat Islam itu adalah dengan udah ributlah sama mereka tuh. Ya, jangan sampai ketemu. Maka dulu waktu Indonesia dijajah itu selalu digunakan itu adalah disebut dengan taktik belah bambu. Jadi antara masyarakat yang terpelajar diadu dengan masyarakat yang duafa, ya. Masyarakat sini diadu dengan masyarakat yang lain tuh begitu tuh. Ya, sampailah kita nggak merdeka tuh sampai tahun 1945. Naskhu ahkamil miras. Nah, jadi dulu sebelum adanya hukum waris, ya, mewariskan dari misalnya ayah kepada anak, dulu mewariskan itu karena ukhuwah yang tadi disebutkan saya di awal. Jadi ketika kaum muslimin datang, ya ada muhajir, ada ansor, itu dipersaudarakan. Sehingga ketika kaum muhajirin meninggal, di antara mereka mewariskan hartanya kepada kaum ansor. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketika ini terjadi, ya, setelah turunnya ayat ini wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, maka hapuslah hukum waris tadi. Ya, ini yang dimaksud hapusnya hukum waris antara persaudaraan ketika awal hijrah itu. Hadis suratu faltahris jami'an ala fahmi al-qawanin an-nasr.
hatta yu'ayyidullah ta'ala. Jadi ini kita pahami dulu gimana cara menangnya, ya, menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Faltaja ilallah wa tusdiq bi annahu shani'un nasr. Jadi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kehidupan ini, ya. Terus kayaknya terakhir deh. Ya betul, penutup. Oh, pas itu. Jadi penutupnya ini khitamu ma'alimil manhaj setelah setelah habisnya 10 surat dari Quran, ya. Naro anna ma'alimil manhaj allazima listikhlaf 'alal ardi qad sarat wadihah. Jadi tahapan-tahapan kita mengurus bumi ini itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya beberapa cara-caranya disebutkan kan. Jadi memang Quran itu bukan sekedar dibaca karena untuk ibadah, ya, untuk akidah ibadah, tetapi juga muamalat dan juga cara mengurus. Antum mas'ulun an hadil arda ayyuhal muslimun. Ya, jadi kita punya kewajiban mengurus bumi ini. Ya, inilah ada di dalam surah Al-Baqarah. Jadi dalam surah Al-Baqarah itu adalah merupakan panduan kaum muslimin untuk mengurus negara, untuk mengurus bangsa, untuk mengurus bumi. Yang kedua adalah pentingnya untuk bersabar dan istiqomah terhadap pedoman-pedoman Allah atau terhadap Al-Quran. Ada di surat Al-Imran. Yang ketiga, keadilan itu menjadi syarat utama di dalam jaminan untuk menjadi pemimpin. Itu ada di surat An-Nisa. Kemudian pentingnya kita memenuhi janji kita, ya. Nah, itu ada di dalam surah Al-Maidah, komitmen kita, ya. Jadi kalau kita sudah bikin surat perjanjian, maka komitmen sampai perjanjian itu selesai. Gitu. Kemudian tauhidullah ta'ala fil i'tiqad, ya, wa tatbiq amran lazim fi hadzal manhaj, ihsin mauqifaka ayyuhal mu'min tijah hadzal manhaj. Ya, jadi inilah dalam surat ini bagaimana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cara-cara menjadi sukses. Ya, jadi dalam skup lebih luas sukses menjadi sebagai sebagai umat, tapi juga menjadi sukses sebagai seorang pribadi yang kita memiliki komitmen, kita punya strateginya, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana kita menjalankan kemenangan itu, ya. Apa saja yang nggak boleh, apa yang suruh hati-hati, gitu. Jadi kalau saya misalkan tol, ini kita sedang berada di tol nih, ujungnya itu adalah peradaban, kesuksesan umat. Maka kita di dalam tol ini, Bapak Ibu, jalannya ini yang sudah diberikan Allah. Ini jalannya, jalan tol itu sendiri. Nah, rambu-rambunya itu Al-Quran. Ya, hati-hati di depan ada kecelakaan, hati-hati. Perlambat jalan Anda. Di depan ada pembangunan, ada perbaikan jalan, mohon pelan-pelan. Nah, itu rambu-rambunya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, lakukan ini, itu kira-kira itu aturan-aturannya. Ya, itu Quran. Nah, kitanya itu adalah bagaikan bis tadi ataupun rombongan ini, ya. Kalau kita berselisih paham, itu nggak jadi jalan itu. Yang satu bilang, dah kita nggak usah jalan dah. Ya. Atau yang satu nggak mau ke sana, yang sama maunya ke tempat lain, akhirnya berselisih. Maka kita harus satu tujuan dulu, satu visi, satu misi dulu, ya apa? Punya satu nawacita atau apa seperti nawaitunya gitu, ya, yang sama, bahwa kita ingin memajukan umat, ingin memajukan bangsa, ingin memajukan negara, ya, dalam konteks keindonesiaan. Dan kalau kita pribadi ingin kita lebih baik dan menjadi orang-orang yang soleh dan muslih, tentunya soleh untuk diri kita dan muslih untuk orang lain, memperbaiki. Itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. As-sabru wal amal binasrillah. Ya, nanti kita akan ketemu di surat yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Silakan Pak Afif, ya. Baik Ustaz, info dari Bu Purwati Ustaz sampai 7.10 Ustaz, ya? Ya, betul. Mohon maaf, ya. Baik, Bapak Ibu, kita ada waktu 10 menit. Kesempatan pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang bertanya langsung kepada Ustadz melalui fitur SN. Silakan. Langsung Pak Bahri, silakan dinyalakan mikrofonnya, Pak.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz Deris, mono. Silakan Pak Bahri. Gini Ustadz, ini bukan suatu kebetulan nampaknya. Maaf ini kalau saya mengatakan demikian. Kajian pagi ini luar biasa. Kalau yang terakhir tadi, di slide yang terakhir Ustadz bilang, kita perlu penerapan surat Al-Anfal dalam kehidupan. Dikaitkan dengan kemarin ada deklarasi di Surabaya itu Ustadz, kayaknya pas betul ini yang Ustadz. Saya mengikuti kajian ini sambil membaca Khawatir Quraniyah, buku yang Ustadz referensikan itu Ustadz, dan di surat Al-Anfal. Dan kalau kita ikuti yang Ustadz katakan tadi, saya tersenyum-senyum saja nih. Oh, ini pas betul ini, pas betul ini. Jadi harus ada persiapan, kira-kira begitu. Yang saya ingin anukan ke ini barangkali di situ ada catatan yang Ustadz katakan tadi, kemenangan itu berada di antara dua perkara, ya, yaitu usaha manusia dan rencana Allah atau qadarullah gitu. Nah, bolehkah Ustadz, pertanyaan saya, bolehkah Ustadz ini juga kita bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari sangat relevan dengan kajian hari ini. Kira-kira itu Ustadz, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Mau ditanggapi Ustadz? Kelihatannya ini Baik, semacam langsung aja ya. Ya, mungkin singkat saja Pak. Pertama dengan usaha manusia betulnya. Jadi memang bagaimana usaha maksimal tentunya dilakukan oleh baik kita sebagai individu, sebagai umat kita tentunya berusaha dengan semaksimal mungkin. Kalau ada 1 sampai 100 cara dalam kita mencari kemenangan tadi, maka pakailah semua cara itu ya untuk kemaslahatan selama dia sesuai dengan tuntunan dan kemaslahatan tadi, dan mengambil mudarat yang paling kecil. Jadi ada mudaratnya Pak, mungkin yang paling kecil kita ambil. Nanti di dalam fikih disebut dengan fikul waqi' namanya, yaitu fikih kenyataan. Nah, fikih kenyataan ini bagaimana kita dihadapkan dengan kenyataan dan cara menghadapinya. Di antaranya adalah kita menimbang-nimbang misalnya plan A, plan B, plan C, plan D, dan plan E itu kita timbang, rupanya memang kalau nggak bisa A ya pakai B begitu kira-kira. Kalau nggak bisa B ya pakai C. Tentu yang kita inginkan kemenangan itu Pak. Maka saya bilang tadi, betul Pak, bahwa apa yang terjadi realitas sekarang ini adalah mungkin plan-plan yang tadi dia nggak bisa A ya B dan C dan seterusnya. Yang kedua adalah dengan takdir Allah. Ada satu hikmah yang luar biasanya. Al-insanu bitadbiri wallahu bitakdirin. Yang artinya manusia akan berusaha, tetapi Allah lah yang akan menentukan. Jadi di Lauhul Mahfuz sebenarnya dalam konteks Indonesia itu udah ada. Ya, sudah tersebutkan dari awal Indonesia ini ada sampai nanti pada akhirnya itu semua nama-nama yang jadi presiden termasuk kita semua sebagai anak bangsanya itu tercatat semua kan di dalam Lauhul Mahfuz. Cuma masalahnya adalah seperti apa kontribusi kita dalam meraih kemenangan dan meraih daripada kemaslahatan umat ya. Kita nggak mau negara yang kita tercintai ini rugi atau apa ya, kayak menjadi negara yang tidak sukses gitu ya. Kita kepingin, kita cinta dengan negara kita ini sehingga kita memilih yang menurut kita itu adalah yang paling terbaik, yang paling bisa memberikan kemaslahatan kepada bangsa, negara, dan kepada umat, sehingga tidak ada lagi yang namanya kezaliman, ya tidak ada lagi orang-orang yang disakiti, dizolimi, dan seterusnya. Sehingga ke depan sebagai individu tentu kita mencari sebab Pak. Ini penting mencari sebagai umat kita punya kita itu punya kontribusi ya terhadap umat ini ya, meskipun mungkin apa yang kita suarakan, apa yang kita lakukan itu tidak dipandang, tidak dilihat, atau bahkan tidak tercatat dalam buku sejarah. Tetapi kemudian Allah memberikan kepada kita suatu penjelasan bahwa semua itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini indahnya Islam ya.
Jadi memang kita tidak akan dicatat oleh sejarah, tetapi semua amal-amal kita di dalam berkontribusi terhadap umat, bangsa, dan negara akan dicatat menjadi suatu amal ibadah, dan semakin Allah cinta kepada kita sebagai umat-umat yang berusaha untuk memajukan daripada umat ini, memajukan bangsa dan negara kita ini. Begitu Pak Bakri, ya. Jadi mungkin dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan kita diminta bukan hanya pasif, tetapi aktif di dalam mencari sebab-sebab kemenangan itu. Gimana saya kontribusi, saya akan bantu. Ya, Ustadz, hasilnya tidak sesuai daripada ini, itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita laksanakan dengan semaksimal yang kita bisa, yang sebisa yang kita lakukan. Nah, tentu Allah tidak akan melihat secara ujuk-ujuk hasilnya, tetapi lihat bagaimana proses perjuangan dan bagaimana kita meraih daripada kemenangan-kemenangan, baik kita sebagai individu, kemenangan kita sebagai bangsa, dan kemenangan kita sebagai umat. Itu dari saya, Pak Ustadz Afif. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Iris atas jawabannya. Sisa 3 menit Ustadz, apakah diperbolehkan menampilkan Silakan. yang sudah saya share melalui HP yang satu lagi Ustadz di Slido? Silakan. Ada di Slido ada 9 Ustadz yang punya pertanyaan. Yang pertama, apakah mungkin amal baik buruk seorang itu seimbang? Bisa, ya, mungkin sekali. Bagaimana balasan? Jadi surah Al-A'raf itu menunjukkan orang yang imbang, amal baik dan amal buruk. Nah, orang-orang seperti ini disebut dengan wa minhum muqtasid. Jadi orang yang tengah-tengah, baik ada, buruknya ada. Maka fayuhasabu hisaban yasira, akan dihisab sama Allah, tapi dia dihisabnya dengan hisab yang mudah gitu ya, diperhitung-hitung yang mudah. Itu jawabannya ya. Jadi balasannya akan dimudahkan sama Allah untuk masuk surga. Tuh. Mungkin cepat, tapi tentu baliknya kepada Allah. Hah? Ada pertanyaan, ada 9 Ustadz. Mungkin dijawab. Iya, kebawain. Kedua, nomor 2 Anissa 154. Ya, harus saya buka dulu ya. Boleh saya share Ustadz melalui aplikasi? Ya. Nggak bisa setelah share screen. Lanjut berikutnya aja. Lanjut berikutnya nanti kita sharekan. Di kampung saya tempat tinggal bukan cuma laki yang dikhitan, tetapi perempuannya. Apakah memang ada anjuran? Sunnah hukumnya ya. Sunnah boleh, tapi sunnah hukum yang perempuan. Beda sama laki-laki. Namanya sunnah, tapi dia menjadi satu kewajiban. Gitu. Bedanya sama laki-laki, perempuan sunnah. Jadi memang ada sunnah untuk mengkhitan. Nah, tapi jangan coba-coba yang, ini ada khitan laki-laki. Boleh nggak dikhitan Pak Ustadz? Tentu harus konsultasi ke dokter. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa begitu. Khitan untuk perempuan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada khitan untuk perempuan itu. Tetapi kaifiatnya tentu harus dikembalikan. Tapi hukumnya sunnah. Sunnah itu boleh ditinggalkan begitu. Boleh ditinggalkan dan boleh dilakukan. Berbeda sama laki-laki yang hukumnya sunnah tapi wajib dilakukan. Gitu. Paham ya? Baik Ustadz, selanjutnya terkait zakat Ustadz. Boleh. Hukum dari mazhab Syafi'i mengatakan boleh ikhrajuz zakat qabla awanihi. Boleh. Sebagaimana orang yang zakat. Jadi sebelum haulnya dia zakat dulu, boleh itu. Jadi kias kepada itu, maka para ulama fatwa-fatwa MUI misalnya mengatakan boleh seseorang itu untuk mengeluarkan zakat dengan tiap bulan. Jadi begini, kalau di total per tahun itu dia sampai kepada nisab ya 85 gram itu. Berarti kan kurang lebih 85 juta. Itu. Berarti kalau dibagi 85 juta dibagi per bulan itu berarti kurang lebih berapa tuh penghasilannya? 85 juta dibagi 12 ya. Sekitar gajinya 7 jutaan. Atau 8 juta lah ya. 8 juta. Nah, 2,5% dari 8 juta itu yang diberikan. Bisa. Terus, yang kelima. Mengapa aku tidak bisa berbuat seperti burung gagak? Padahal burung itu menguburkan Habil. Jadi,
Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada burung gagak sementara tidak mengilhamkan pada Habil, itu masalahnya. Jadi sehingga Habil melihat itu, loh kok kenapa saya nggak melakukan sebagaimana yang burung gagak lakukan. Itu yang menjadi alasan kenapa Habil bertanya kenapa aku tidak melakukan, nggak kepikir sama sekali. Jadi gini, ketika Habil membunuh itu jasadnya si Qabil itu dibawa Pak, mana-mana itu dibawa, dia nggak tahu gimana nih, karena khawatir ketemu sama ayahnya ya, dibawa sama dia tuh jenazahnya. Sehingga ketika di suatu momentum dia lihat ada burung gagak ini menemukan burung gagak lain mati, dipakai paruhnya itu kan digini-giniin sehingga dikubur. Nah barulah saat itu dia tahu, oh iya, kenapa saya nggak tes sebenarnya. Itu maksudnya ya. Jadi Habil itu nggak dapat ilham sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kejahatan itu akan menghalangi ilham dari Allah, maksudnya termasuk ilmu. Terus berikutnya, siapa nama pemimpin 12 orang? Apa nih? Oh, Naqibah ya, Naqibah tuh. Ya 12 itu diantaranya ada Yehuda itu ya. Ada 12 keturunan Nabi Yakub. Nanti coba saya kirim nama-namanya. Saya tidak hafal, tapi yang paling gede itu namanya Yehuda ya. Yang kemudian nanti menjadi klan yang paling banyak disebut ya, klan Yahudi dari salah satu 12 orang naqibahnya itu atau 12 orang pemimpin mereka dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Terus, wanita peliharaan. Ya, bahwa al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Kemudian wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul ilma min qablu idza atal mawjudahum muhsin wa musafihin wa lam takadan wa may yakfur iman faqad lam wa huwa fil akhir. Mungkin maksudnya adalah muhsanat kali ya. Ini ayat 5 nih saya bacakan, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikah perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang yang diberi kitab sebelum kamu. Nah, jadi maksudnya pelihara ini maksudnya begini loh. Mungkin ya, ini adalah bahwa wanita-wanita yang memelihara kehormatannya. Muhsanat itu artinya memelihara kehormatannya, maka orang-orang ahli kitab yang memelihara daripada kesuciannya, maka itu boleh ya. Masalahnya adalah sekarang siapa yang disebut dengan ahli kitab. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Karena ada yang mensyaratkan begini, ahli kitab itu yang mengakui bahwa Isa itu sebagai nabi dan bukan Tuhan. Itu. Jadi ditanya dulu akidahnya sampai ke arah sana. Nah, sementara wanita peliharaan ini maksudnya adalah wanita-wanita yang memelihara, bukan peliharaan ya, memelihara daripada kehormatan, muhsanat. Sebagaimana tadi disebutkan, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, gitu. Gitu Pak Setafif maksudnya. Oh, baik Ustaz, wanita yang menjaga tadi Ustaz. Boleh Ya. lagi Ustaz, apa udah 7? Satu lagi. Izin untuk bertanya, bila ada orang dinasihati terus tidak beriman, apakah itu termasuk qalbun marid atau hatinya tertutup? Jadi begini Bapak Ibu dirahmati Allah, bahwa tidak beriman setelah dinasihati itu bukan langsung dimasukkan kepada qalbun marid atau qalbun qulubun guluf ya, hatinya tertutup. Namun orang ini dimasukkan kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang
wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah. Artinya orang ini dia apa masuk kepada proses orang yang belum dapat hidayah, karena ayat itu mengatakan siapa yang akan dapat hidayah atau siapa yang akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan, ya. Berarti orang ini belum dapat hidayah. Karena kalau dia sudah dapat hidayah, pasti dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan disebut dengan qalbun marid? Kalau dia sudah bolak-balik dinasihati dan sampai meninggal dunia, ya, dia tetap tidak beriman, maka disebut dengan hati yang qulubun guluf, ya. Kemudian termasuk yang memusuhi daripada Islam, memusuhi daripada dakwah, memusuhi daripada Quran, maka disebut dengan qalbun marid. Hatinya penuh. Jadi qalbun marid itu hati yang munafik sebenarnya. Tapi qalbun guluf itu yang tertutup tuh hati yang kafir, yang tidak mau beriman. Nah, ini kalau yang munafik dilihat dari sholat dan ibadahnya, ya. Jadi dia Islam tapi nggak sholat, itu qalbun marid namanya. Tapi kalau qalbun guluf itu ketika dia sudah didakwahi, nggak mau beriman, sampai dia meninggal dunia, nggak mau beriman, baru hatinya tertutup. Kenapa? Karena setiap orang punya kesempatan sampai dia meninggal dunia, ya. Jadi kan udah nggak ada kesempatan lagi tuh. Itu Pak Ustadz. Ustadz Afif, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Harus Baik, melakukan perjalanan lagi. baik, terima kasih Ustaz Riz atas materinya Ya, pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin menambah ilmu kita terkait dengan pemahaman Al-Quran, yang artinya kita membahas tentang terkait dengan surat Al-Anfal, yang artinya adalah harta rampasan perang, ya. Baik Bapak Ibu, sampai akhirlah pada akhir acara. Namun sebelum tutup Ustaz, kita minta doanya Ustaz untuk menambah keberkahan pada acara pada pagi hari ini. Tafadhol, Ustaz. baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوفي عملا كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى. اللهم انصرنا نصرا عزيزا. اللهم انصر اندونيسيا نصرا عزيزا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل إندونيسيا بلدا طيبة وربا غفور. اللهم اجعلنا واجعل ممن معنا واجعل من أهلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا فعنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وارزق من فينا يا الله، وارزق من شغله في ونجز يا الله. اللهم بارك في حياتهم، اللهم بارك في أسرتهم، اللهم بارك في من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم وفق إلى قوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Riz. Bapak Ibu, sebelum Ya, ditutup, kami mohon izin ya. panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan sekali lagi kami membuka kesempatan untuk berdonasi melalui komunitas yang sama-sama kita cintai ini, melalui rekening yang sudah tertera di layar yang sudah saya sampaikan. Kemudian dapat pesan juga dari Bu Narti selaku koordinator, apabila Bapak Ibu mengirimkan agar lebih mudah untuk pengecekannya, buktinya bisa diberikan kepada masing-masing ketua kelas untuk disampaikan kepada bendahara PPRQ. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan terakhir nanti insya Allah kita akan share evaluasi. Mohon Bapak Ibu mengerjakan dengan santai, ya, tidak usah terlalu takut tentang nilai. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa
bisa kita memahami materi yang sudah kita pelajari bersama, dan kalaupun kalau jawabannya salah juga tidak mengapa, karena setelah selesai juga kita akan memberikan jawaban yang benar sehingga itu menjadi ilmu baru. Oh, tadi ternyata ini seperti ini. Jadi tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Dan dipastikan juga untuk mengisi kelasnya dengan sesuai ya, karena nanti memudahkan ketua kelas untuk mengecek dan merekapnya, karena kita akan berikan reward kepada peserta yang dengan nilai yang terbaik setiap bulannya, dengan tujuan untuk memotivasi ya, tidak ada tujuan lain dan tidak memberatkan Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi dikerjakan bisa sambil membaca Al-Quran, bisa sambil membaca kitab Khawatir Al-Thaniyah, atau bisa mendengarkan apapun. Ataupun kalau misalkan memang berat, bisa diskusikan dengan keluarga jawabannya seperti apa. Dan mudah-mudahan ini menjadi ini ya, menjadi sesuatu pembelajaran yang dapat yang bisa kita lakukan. Dan untuk menambah tadi ya, setelah kita membaca terjemah, kemudian mengikuti kajian, kemudian kita ukur kemampuan kita, sehingga ini menjadi sebuah barometer buat kita. Jika memang nilai kita masih kecil, tentu kita harapannya kita belajar lagi untuk memahami Al-Quran lebih gigih lagi. Atau mungkin kalau misalkan nanti insya Allah ke depan kita akan menyiapkan resume catatan kajian. Kemudian ini menjadi semakin menambah peralatan untuk kita memahami Al-Quran. Demikian dan kami sampaikan, kurang lebih kami maaf, dan sama-sama kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir kami mohon doa untuk kesembuhan orang tua Kang Iman, MC kita yang sudah 3 pekan mengiringi, karena qadarullah semalam ada musibah, bapaknya digigit oleh ular, dan saat ini dalam perawatan. Kita berikan baca salat Fatihah, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan yang purna. Aladina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih mewakili pengurus bidang pengembangan rumah Al-Quran. Apabila ada kekurangan kami maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan depan.